buat warga Tangerang nih, liburan sekolah ke sini aja. Ada Cafe Lazis yang punya playground edukatif nih. Wih, seru foodies. Bisa main gratis selama 2 jam tanpa minimum order loh. Jadi anaknya seneng, orang tuanya juga ikut happy deh. Foodies, masih edisi liburan sekolah anak. Lihat nih. Wah Allah, aduh. Kalian pada seneng banget sih di sini. Emang sih tempatnya Foodies sih friendly banget buat anak. Lihat nih. Ada boneka, ada mainan apa nih? Tuh, hitung-hitungan ya. Dek, ini main mulu pada nggak lapar? Hah? Lapar? Di sini Foodies ada makanan katanya enak banget. Nah, penasaran banget nggak? Dan juga ya, tahu nggak Foodies? Di sini ada menu khusus untuk anak-anak. Ini lucu banget sih. Pada mau makan nggak? Yuk ikutin yuk, let's go yuk. Eits, nggak cuma tempatnya yang ramah anak ya foodies, menunya juga dipikirin banget nih buat satu keluarga. Ada 8 pilihan menu khusus anak-anak. Nah buat orang dewasanya wajib banget nih cobain sop iga andalan di sini. Sedap banget gak tuh? Dan ini isiannya, Masya Allah banyak Foodies. Dari aromanya aja ya. Kaldu sapinya udah menggugah banget, udah gak sabar pengen cobain nih Foodies. Aku coba dulu biar pada kepikiran. Bismillah. Dagingnya empuk banget, lembut ya, berserat. Kuahnya Foodies. Ini kuahnya unik banget di Foodies ya, jujur ya. Ini pakai belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh itu beda sama jeruk nipis. Dia itu asamnya lebih alami. Jadi tanpa jeruk nipis lagi ya, udah pas banget asamnya. Dan ini rasa kuahnya gurih, berkaldu banget. Rasa kaldu sapinya lebih medok ya. Yang aku suka, ini Foodies ya, lihat di Foodies ya. Potongan dagingnya, dalamnya berasa bumbunya. Enak loh Foodies. Ya iyalah dagingnya empuk banget kan soalnya daging iganya direbus perlahan berjam-jam sampai kolagen alaminya tuh keluar foodies. Makanya nggak cuma dagingnya yang lembut, kuahnya juga jadi makin gurih dan berkaldu. Wah ini udah pada makan udah mau habis aja ini Atar sama Bibi. Makan yang banyak, habis itu main lagi oke? Siap Om. Mantep. Pakai sambal ya, naik level. Asam, pedas, manis, gurih. Bah, ini perpaduan yang tiada duanya lah pokoknya. Udah makan yang gurih-gurih, enaknya ditutup pakai yang manis-manis gak sih foodies? Ini dia nih, ice cream salted honey soft serve. Es krim vanilla yang dipadukan sama madu asli. Ada potongan honeycomb atau sarang madunya loh foodies. Pas digigit tuh masih keluar madu alaminya. Beuh, auto nagih sih ini. Manisnya itu kena madu. Seger banget, enak loh. Beneran deh, ini beda dari es krim sundae menurut aku ya. Es krim yang lain ini beda Foodies. Karena dari sensasi rasa madu makan es krim. Ini ya, ibaratnya pasangan yang cocok loh. Ketemu jodohnya nih, madu, pas Foodies. Nah, foodies yang lebih suka minuman segar wajib cobain berry matcha ya. Di bagian paling bawah ada pure strawberry, terus dilapisin matcha dan ditutup sama whipped cream. Mantap nih foodies. Wow, berry-nya agak asem, kena matcha agak pahit-pahit, sweet gitu ya. Sama nih strawberry-nya manis asem. Wow. Bener Foodies, lebih cocok diaduk berry, matcha, strawberry. Kena banget rasanya di mulut tuh pas banget ya. Aftertaste matchanya rada pahit sedikit khasnya matcha, tapi tetap masih toleransi. Enak Foodies, seger.
langsung pengen berangkat nongkrong di sini nggak sih foodies? Harganya masih friendly kok, mulai dari 20 ribuan aja. Worth it kan kalau udah plus main playground 2 jam? Satu keluarga mah betah pokoknya buat lama-lama di sini. Udah deh, ini emang bener-bener ya, definisi makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ayo kita main lagi. Ke kota Beijing gak komplit foodies kalau belum berkunjung ke istana raja zaman dulu. Istana yang sekarang disebut Forbidden City ini termasuk istana terbesar di dunia loh foodies. Foodies, ini aku udah ada di depan istana dari kerajaan Ming dan Qing atau disebut juga Forbidden City. Jadi kenapa dinamakan Forbidden City? Karena dulunya warga-warga biasa itu nggak boleh masuk ke area istana ini. Tapi sekarang turis sudah boleh bebas keliling dan mengunjungi Forbidden City. Makanya aku penasaran banget mau keliling lihat ada apa aja sih di sini. Yuk, ikutin Foodies. Di lahan seluas 72 hektar ini, turis dari berbagai belahan dunia tumpah ruah foodies. Secara ya, istana ini memang termasuk salah satu ikon ya kota Beijing. Bangunan terbuat dari kayu dan udah berusia 600 tahun, tapi masih berdiri kokoh di tengah-tengah kota Beijing. Wow! Foodies, sudah puas keliling di Forbidden City ini, jadi nggak heran kenapa dinamakan Forbidden City alias kota. Karena luasnya ini segede kota. Ini tuh istana apa gimana sih? Kayak bisa muat satu desa di dalam istana ini nih foodies. Dari ini aku udah capek banget, udah keroncongan banget. Udah habis tenaga keliling dari Forbidden City dan mau cari kulineran di sekitar sini. Yuk, ikuti terus. Tepat di seberang gerbang utara Forbidden City, foodies bisa ngadem dulu nih di Taman Jingshan. Taman ini juga termasuk taman peninggalan dari kerajaan. Foodies, ini persis banget di depan Forbidden City ada taman yang sejuk banget. Ini namanya adalah Jianhan Park. Jadi kita bisa istirahat di sini, apalagi tuh udah ada jajanan-jajanan yang menunggu bisa buat ganjal perut. Nah, aku penasaran, pengen langsung beli ke sana. Dulu taman ini jadi tempat istirahatnya para bangsawan gitu foodies. Sekarang berubah jadi tempat ngumpul warga dan juga turis sambil jajan aneka kuliner khas Tiongkok. Asik! Foodies, aku udah nggak sabar banget. Ini udah haus banget habis keliling dari Forbidden City. Pengen nyobain Bayberry Juice alias berry yang cuma ada di China. Seger banget. Kalau rasa bayberry-nya sendiri tuh rasanya mirip kayak anggur. Jadi kayak ada manis, seger-seger kecutnya gitu. Terus aromanya aroma anggur. Terus kalau rasa manisnya ini tadi aku sempat baca emang udah dicampur sama gula tambahan. Cuma buat manisnya sendiri nggak terlalu kemanisan kok. Masih oke banget, masih dominan di rasa bayberry-nya. Ini seger banget nih, jadi langsung hilang haus-haus habis keliling dari Forbidden City. Jus Bayberry atau Yang Mei ini merupakan salah satu minuman penyambut musim panas foodies. Soalnya di foodies, buah Bayberry hanya bisa dipanen di bulan Mei sampai bulan Juli aja. Menu makanan yang disajikan di sini juga serba praktis nih foodies. Tapi soal rasa boleh diadu ya. Ini aku udah pesen tadi. Semuanya tuh makanan siap saji ya, jadi tinggal di microwave terus langsung dihidangkan. Ini ada chicken burger tuh. Burger ini simple banget foodies, berisi potongan ayam file, saus mayonis, dan acar sayur. Ternyata ada isian sayurnya foodies tuh. Kelihatan ya, ada potongan selada di antara ayam dan juga mayones. Ayamnya gurih, itu bumbunya meresap sampai ke dalam. Terus juga tepungnya itu nggak terlalu ketebalan, jadi nggak enak banget.
Terus juga perpaduan mayonesnya tuh pas, jadi nggak kerasa asem dan justru malah melengkapin segigit burger ayam ini. Kalau dari adonan rotinya ini, dia tipikalnya yang lembut, terus nggak terlalu tebel, jadi nggak terlalu enak. Jadi pas banget ini buat ngeganjel perut kalau lapar habis keliling dari Forbidden City. Kalau yang mirip kebab ini namanya nyoroh juen. Nyoroh yang berarti daging sapi dan juen yang berarti gulungan. Gokil sih, ini enak banget. Jadi kan tadi aku pesennya tuh rasanya pedes ya. Ini tuh dikasih potongan paprika. Itu bener-bener kerasa aroma pedesnya, wanginya tuh juga enak banget. Wangi paprika. Dan juga nih ada creamy-creaminya keju yang lumer. Jadi satu gigitan tuh udah dapet paprika, keju yang lumer, dan apalagi nih daging cincangnya itu bener-bener lembut. Enak banget. Kalau bungkusnya ini tuh perpaduan kayak kebab sama kulit pizza ya. Jadi kalau tipisnya nggak setipis kulit kebab, tapi kalau tebelnya juga nggak setebel adonan pizza. Ini benar-benar cocok sih kalau dipaduin sama isiannya nih yang bener-bener gurih, wangi, enak banget. Selain praktis dan juga bisa jadi pemadam kelaparan, camilan di sini harganya masih terjangkau banget kamu foodies. Masing-masing tuh harganya 25 yuan atau sekitar 65.000 rupiah. Foodies, meskipun ini judulnya tuh fast food atau makanan siap saji, tapi benar-benar nggak boleh diremehin karena dua-duanya tuh endul banget. Jadi kalau misalkan udah puas nih keliling dari Forbidden City, wajib mampir ke Jianghan Park dan nyobain menu-menu yang aku makan tadi. Semuanya recommended. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sebagai ibu kota negara, Beijing punya banyak alternatif supaya turis mudah berkeliling kota foodies. Kalau mau yang praktis dan sehat, bisa naik sepeda nih. Foodies, jadi ini enaknya hidup di Beijing ya, jadi deket banget sama tempat wisata, dan ini kalau mau kemana-mana aksesnya tuh bisa jalan kaki, atau kalau mau lebih gampang lagi bisa nih rental sepeda. Jadi ini aku mau ke bakery yang udah recommended banget, dan biar gampang aku mau coba pakai sepeda di sini. Ikutin perjalananku ya Foodies. Fasilitas penyewaan sepedanya tuh gampang banget buat diakses. Selain jadi sarana transportasi, sepedaan keliling kota juga memberikan pengalaman seru loh foodies. Kamu bisa menikmati pemandangan yang benar-benar berbeza. Bakery ini memang lagi naik daun nih karena menyajikan beragam kue tradisional khas Beijing. Tapi versi kekinian foodies, incaran para turis dan warlock sih aneka pastrinya yang terbuat dari teh foodies. Foodies, jadi bakery ini tuh memang dikenal sama roti-roti dan cake-nya yang bervariasi. Tapi yang paling menggoda adalah ini nih. Jadi ini adalah cake dengan rasa teh hawthorn. Hawthorn itu adalah tanaman khas Cina. Ini kelihatannya ada bunga-bunganya. Dan aku penasaran banget. Baunya tuh wangi khas hawthorn gitu, ada wangi-wangi kecupnya gitu. Dan aku yakin itu bakal ngaruh banget ke rasa dari cake-nya. Langsung aja kita coba foodies. Wow. Jadi buat krimnya sendiri dia pakai cream cheese, itu rasa kejunya pas dan juga udah lumayan manis karena ditambahin sama selai hawthorn-nya ini. Terus dari bunganya sendiri dan selainya itu bener-bener mendominasi rasa krimnya foodies. Jadi tuh begitu disuap wangi banget dan manisnya tuh pas. Jadi aku suka ini. Cake ini memang bukan sembarang cake. Toppingnya pakai cream cheese, kemudian diberi selai bunga hawthorn dan juga taburan pistachio. Menu kedua, ini cake yang nggak kalah cantik, nggak kalah menggoda adalah cake pistachio. Jadi ini krim atasannya tuh aja pakai pistachio.
Terus kalau cake-nya aku belum tahu ini dia pakai brownies atau coklat biasa. Mari kita coba langsung foodies. Gak cuma Dubai Chewy Cookies aja nih yang viral pakai jalur pistachio. Cake ini juga pakai krim pistachio foodies. Kalau krimnya ini lebih dominan di rasa cheese-nya ya. Jadi memang cake yang di sini tuh semuanya pakai cream cheese buat topping atasnya. Untuk pistachio-nya sendiri cuma nambahin nutty flavor, cuma nggak terlalu kuat. Dia lebih mainnya tuh di teksturnya, karena dia pakai taburan pistachio juga, jadi bikin teksturnya tuh ada crunchy-crunchy-nya guys. Meski krimnya tebal dan cake-nya ini terdiri dari beberapa lapis, kue ini tuh nggak bikin enek kok foodies, soalnya teksturnya tuh nggak terlalu padat. Untuk cake-nya dia adalah cake coklat dan rasanya tuh enak banget, nggak terlalu manis. Sama juga jadi semua cake di sini tuh beneran fluffy. Dia tuh pakai banyak telur ya, jadi makanya bisa ngembang dan se-fluffy ini. Karena begitu aku rasain tadi tuh emang seempuk itu. Semua cake di sini lazis, pantesan viral oleh foodies. Tapi pastry lainnya juga nggak boleh di skip nih. Bakery ini punya beberapa pilihan pastry bowl beraneka rasa. Cantik banget. Jadi jangan biarkan covernya tuh menipu penampilan aslinya. Di dalamnya tuh cantik banget, warnanya tuh oranye menggoda dengan isian cream cheese. Dan ini aku penasaran, mau coba dulu rasanya. Ini kalau dari teksturnya mirip banget kayak bapia ya. Jadi garing di luar karena dia pakai pastry. Terus di bagian dalamnya ini ada yellow pea yang dihaluskan. Itu rasanya berserat dan juga kalau misalkan ketemu sama keju di dalamnya nih lumer. Jadi ini perpaduan 3 tekstur dalam satu gigitan. Siapa sangka sejenis kacang polong bisa diolah jadi isian yang endol. Wah, definisi duet maut nih antara yellow pea dengan cream cheese. Selain endolita, pastry bowl ini juga harganya dijamin receh tuh foodies, cuma merogoh kocek sekitar 6 yuan atau sekitar Rp15.000. Foodies, jadi memang Cabing Zai Bakery ini benar-benar approve. Semua menunya enak-enak dan menarik, unik-unik banget. Jadi kalau misalkan foodies mau tahu info lebih lengkapnya, tinggal scan QR Code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Nggak amis sama sekali, kenyal banget, kayak makan jelly gitu ya. Dan ini bumbunya top banget, ngesep. Penasaran nggak, Po? Iya, tapi rasanya kayak cumi ya? Kayak cumi beneran, kenyal-kenyal gitu, tapi ini bukan cumi. Bukan. Karet ban. Nih, makan receh kasih inspirasi menu yang segar-segar ya. Di Ratu Degan ada es teler dengan alpukat plus kelapa muda, ada juga es kopior foodies. Gimana? Masih kurang? Yang ngenyangin juga boleh dicoba nih foodies. Ada sop iga sapi dengan daging kelapa muda. Foodies! Wah, Kak Andrea, ini kita lagi di mana sih? Kok kamu mau bantu-bantu inin kelapa? Ngusung-ngusung kelapa. Ah. Ini tuh lagi di Ratu Degan, Tangerang Selatan. Ratu Degan ke Tangerang Selatan. Waduh. Ini kelapanya sak menake. Itu tahu enggak? Ini Apa? satu hari habis enggak ini, Mas? Satu hari habis ya. Satu hari habis berapa, Mas? Satu hari habis 5.000 rupiah. Kurang lebih 5.000. Itu buat di sini semua. 5.000. Oh, ada gitu, 3 cabang. ada 3 cabang. 3 cabang. Berarti Ah. kalau misalnya 3 cabang bisa buka cabang segitu banyak ya berarti? Iya, udah 5.000 berarti oke. Berarti Pantesan menarik. kayaknya yang makan tuh banyak di sini. Tuh, Mau lanjut nggak ini? Mau lanjut bantuin Masnya nggak? kamu bantu kan Iya, kamu aku bantu. laki-laki. Aku yang bantu. Aku tak Boleh. bantu doa dari sini. Tak bantu doa apa? Tak bantu makan. Ya itu belakangan bantu Itu makan. belakangan. Sini, Mas.
Ayo, tuh, ini mah nggak berat ini. Yes, coba. Ada yang berat. Ini nggak Aku berat. dikasih yang berat loh. Olahan kelapa di sini ada macam-macam ya foodies. Es teler ala ratu dengan bahan yang gak neko-neko foodies cuma alpukat, kelapa muda plus sirup manis. Nah kalau untuk varian es kopior itu cuma menggunakan kelapa kopior plus sirup aja. Simple tapi bikin tenggorokan seger banget. Mantep pol pokoknya. Wah, foodies. Saatnya kita Pulang Yusuf, pulang. makan dong, makan. Oh. Ini dia. Kamu ini berarti adalah es teler. Es Batok. teler. Iya. Es teler batok. Lek Es kamu? teler batok. Iki kopior. Ternyata bule demen juga ya sama es teler foodies. Emang sih resep Ratu Degan yang udah ada sejak tahun 2021 ini best banget rasanya di lidah. Kelapanya tuh langsung dikirim dari petani dari daerah Lampung dan juga Sukabumi foodies. Pantes ya versi original aja udah rasanya tetap endol. Meskipun rasa manisnya lebih light alias nggak semanis kelapa muda, sensasi lembut dan gurihnya tuh beneran cocok banget dicampur dengan sirup yang cenderung manis. Berarti kamu kalau cuma satu nggak cukup. Nggak cukup. Harus 2. 3. Harus 3. Tapi ini berlaku buat Iga doang ya. Harus 3. Nah, Igamu ada banyak nih. Kalau gitu satunya buat aku aja. Katanya cuma 3. Ya udah. Ini kan baru 2. Ya ini 3 sama 3. ini. Udah. Ya udah, Ya oke, udah. baik, Kalau tambah ini kan 4. Ternyata dia lebih dari aku foodies ya. Ternyata dia lebih dari aku makannya, lebih rakusnya. geragas. Nah, terus kita coba. Nih. Coba-coba. Baru tak cakot sih udah copot loh. Lembut berarti ya. Tuh. Jadi rempahnya itu sudah nusuk langsung ke dalam dagingnya. Jadi bukan hanya dia di luar ataupun cuma rasa kuahnya doang. Tapi benar-benar ke dalam dagingnya. Tuh. Kelapa mudanya bercampur langsung dengan kuah kaldu dari sop iganya foodies. Asli sih ini daging kelapa mudanya tuh rasanya langsung berubah jadi asin gurih berempah. Sudah direbus selama 3 jam. Iga sapi di sini dagingnya super lembut. Terus kuahnya ini juga menjadi kuncian yang bikin endolnya tuh level up. Rempah-rempahnya cukup strong juga nih, mulai dari bawang merah, bawang putih, merica, kapulaga, jahe, dan juga bunga lawar. Pokoknya buat kamu yang main kesini langsung aja mampir ke Ratu Degan yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Makan receh, Menu receh. tapi rasa Nggak nggak recehan. recehan. Foodies, Kiki mau ngajak kalian pesta sate di Malang nih. Saya dengar nama Kronis sampai Jakarta, saya dengar makanya saya bela-belain ke Malang. Beneran? Bener, Kronis itu apa sih sebenarnya? Kronis tuh lemak ya. Oh, Lemak. Jadi lemak, ini lemak sapi kebetulan. Heeh. Kita pakai lemak sapi dari sapi Australia, jadi Wah. dari Wagyu. Wah, Ya. Wagyu ini lemaknya dari Australia. Iya. Udah perjalanan jauh, pasti dia Ah. capek jadinya kenyal-kenyal kali ya Mas ya? Ya, kenyal-kenyal, gurih-gurih gitu deh. Walaupun lokasi sate Moro Seneng ini tuh di Malang, tapi aslinya sate ini khas Trenggalek gitu foodies. Ciri khas rasanya tuh ada di bumbu celup bakarannya. Bumbunya dibuat dari aneka macam rempah plus kecap lokal dari Trenggalek. Gulai tengkleng ini juga wajib banget dicobain foodies. Walaupun namanya tengkleng alias tulang tapi dagingnya berlimpah nih guys. Kebayangkan gerogotin daging yang ada di tulang sambil nyeruput kuah gulainya yang resep banget di daging. Yummy! Sedap banget. Enak. Katanya dia berasa banget. Wow. Nggak aneh sama sekali. Dan ini empuk banget. Tuh. Tuh, ini. Lihat dong. Ya kan, kuahnya udah ngeresep sampai ke tulang-tulang tuh. Jadi makanya rasanya ini berasa banget, kuat banget bumbunya. Gurih. Nggak ada sama sekali. Nikmat. Yang penting nggak bau kambing.
Coba kita buktikan memang selembut dan seempuk apa sih ini kronyos dari Australia. Gila. Nggak amis sama sekali. Kenyal banget. Kayak makan jelly gitu ya. Dan ini bumbunya top banget. Ngesek. Tapi kecapnya ini beda ya foodies ya. Tuh, rasa kecap tuh lebih legit aja gitu kan. Karena dia memang pakai kecap dari Trenggalek katanya. Nah untuk potongannya dia medium ya, nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Dan ini juicy banget. Nih, tuh. Lemak yang dipakai dari Wagyu Australia ya foodies, selain rasanya yang lebih juicy, kualitasnya pun lebih mantap. Oh ya foodies, karena kekuatan rasanya tuh ada di bumbu bakaran, penyajiannya pun simple aja, cuma ditambah irisan bawang merah. Tapi kalau kalian pengen agak berkuah kayak begini, foodies bisa request tambahan kuah gulainya ya. Ini yang domba nih. Wow. Nah, jadi memang kecap yang dipakai dari Trenggalek ini tuh kekentalannya tuh lebih kental juga kan? Foodies. Enak ya? Kenyal. Nggak kalah nih sama kronyosnya nih. Dagingnya pun ikut-ikutan kenyal. Manis ya. Potongannya sama. Medium ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu kecil juga. Untuk satenya, foodies bebas pilih nih, mau full daging atau campur dengan lemak kayak yang Kiki icip bisa dikondisikan ya. Nah bedanya yang campur lemak akan lebih terasa rasa gurihnya. Nah kalau foodies yang di Malang masih bingung mau makan menu perdagingan, yuk mari merapat ke sini deh. Warung Moro Seneng nih foodies, buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Cus! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Jalan-jalan dengan sepatu macamku. Aku siap banget ini, I'm ready. Kita mau makan yang enak-enak kan? Udah siap, Pok? Siap, I'm ready. Makan lobster ya? Iya, makan lobster. Di mana? Jakarta Utara. Ini di mana ya boleh lobsternya di laut apa bukan? Pokoknya ada deh Mpok. Tenang aja, udah dipesenin yang the best kok. Ada seafood tumpah ala seafood 168. Mantap foodies. Ini mau makan apa ini? Wah, pokoknya surprise dah buat Empok. Ya surprise suruh ngadonin donat lagi banting-banting kue. Kita mau makan lobster kita. Bener ya, lobster. Penasaran nggak, Pok? Satu, dua, ciluk, Mana lobsternya? Ada di situ. Emang udah. Nugget. Udah katanya lobster. Mana lobsternya tahu tuh. Ini cumi, cumi. Tuh. Nugget no. Nugget. Nggak ada amis-amisnya. Ini bumbunya medok banget nih. Saus padahnya tuh merah. Enak bimbing kan, Po? Yes, saus tiram, tomat, and sambelnya emang no play foodies. Kayaknya sanggup nih ya ngabisin satu porsi yang aslinya buat sharing 4 orang. Ibu, gimana rasanya? Enak banget. Nggak terlalu pedas sedang. Udah gitu gurih. Nggak amis juga. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan ini semuanya itu bukan dari daging atau telur. Ini tadi bukan cumi. Itu cumi ya. Oh, itu cumi. Dari adonan tepung sama
jamur. Ini cumi palsu. Iya, betul. Karena kita itu kan vegan. Budis, ini cumi palsu, Budis, bukan siput. Citra rasanya hampir sama. Citra multiplasenta. Iya, tapi rasanya kayak cumi ya? Iya. Kayak cumi beneran, kenyal-kenyal gitu, tapi ini bukan cumi. Bukan. Karet ban. Kena prank lagi deh Ratu Macan Pulau Gebang. Tapi yang penting enak kan po, iya kan? Seafood 168 ini emang sekilas seafood vegan alias berbasis tumbuh-tumbuhan and no bawang foodies. Yes, isian seafood tumpah kayak cumi goreng, cumi rebus, udang, dan fish cake ini real ya, vegan semuanya. Bahkan bawang bombay yang dimakan empok ini juga bukan bawang loh ya, tapi itu sawi putih yang dipotong kecil-kecil dan difermentasi. Wih, unik banget yes. Parah sih, katanya mau makan lobster, mau makan udang cumi. Fotonya bukan, tapi udah rasanya sama banget sama. Jadi tuh, kenyal-kenyalnya sama. Kok bisa ya? Mirip banget sama percis. Ini bisa nih buat orang yang pengen makan seafood tapi ada alergi, bisa buat ini. Yang mau tahu lokasinya nih di mana? Ini di Jakarta Utara, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Jadi beda banget ya, rasanya jadi kayak ada asem, manis, pedas, dan wangi tauconya enak banget. Foodies, ada mie ayam Bangka halal yang jualannya gerobakan only tapi digadang-gadang jadi mie ayam Bangka terwadidaw tuh katanya se-Tangerang Raya. Ai, apa iya? Nah Foodies, setiap hari tuh katanya bisa ludes 50 kg mie atau setara dengan 500 porsi. Alamak, banyak bener. Oke Foodies, ini ada 3 pilihan jenis porsi yang Foodies bisa bandingin ya. Ini yang porsi standar, yang biasanya udah banyak loh. Nah kalau masih kurang kenyang, ini ada yang jumbo. No, cuman kalau misalkan pengen lebih kenyang lagi, Foodies bisa pesan yang double. Beuh, ini makan pagi kenyangnya sampai besok ya, jadi banyak banget. Wow. Nggak pakai basa-basi, langsung kita cobain yang double alias 2 porsi tumplek jadi 1. Lengkap ya Foodies, ada mie, jelas, bakso, pangsit, ancincang, sawi hijau, serta tauge yang jadi ciri khas dan juga eksis di mie Bangka ini. Aku suka nih sama mie ya, tipis-tipis kecil begini, pas dimakan nikmat pas masuk mulut. Lagi ya Foodies. Sampai bingung gimana ngaduknya, penuh banget Foodies. Tuh. Gurih, asin, ada wangi minyak bawangnya. 100 kalau kamu makan langsung di TKP mah pasti langsung kena deh tuh sama aroma minyak bawang putihnya yang kuat banget. Nggak cuma wangi, tapi ini nih Foodies kunci kenapa rasa mie-nya bisa gurih maksimal ya. Duet maut minyak bawang putih dengan skill gogel dari tangan si koko penjual nih emang edun sih. Ini tuh sekali ngaduk bisa sekaligus 5 porsi dan langsung dibaskom kayak begini Foodies. Set and lincah benar ya. Halo Pak. Halo, Suka makan ke sini? suka? Suka, langganan. Iya cukup sering lah. Apa yang membedakan menurut Bapak mie ayam di sini dengan mie ayam di tempat lain? Dia punya mie-nya pasti kenyalannya. Oh, teksturnya bagus ya. Katanya nih biar makin bangka cobain juga Foodies acar cabai rawit yang memberikan sensasi segar dan juga sedikit pedas. Atau mau yang agak lain, cus sambal tauco yang kayaknya cuma ada di sini nih. Jadi beda banget ya. Rasanya jadi kayak ada asam, manis, pedas, dan wangi tauconya enak banget. The best. Wajib pakai sambal tauco Foodies.
Mumpung kuliner Bangka asli, kita bisa juga icap-icip kuliner khas mereka lainnya nih foodies. Yeay, mantep ya. Nah biasanya kalau otentik suka ada tuh yang namanya tahu kok. Makanan berkuah khas Bangka yang terdiri dari bakso ikan, fukian atau kekian, semacam otak-otak ikan, serta tahu berisikan ikan tenggiri gile. Ini adalah ciri khas kalau makan mie ayam Bangka masih ada tahu koknya. Cobain ya foodies. Wow, ada kayak bakso ikannya, tapi tahunya enak banget. Ih, best. Nggak heran ya kalau mie ayam Bangka ini tuh eksis selama lebih dari 20 tahun dan rame terus. Harganya pun juga receh foodies, mulai dari Rp20.000. Nah, buat kamu yang mau sarapan mie ayam Bangka ini bisa banget. Wong warungnya ini buka mulai dari jam 7 pagi foodies. Pokoknya foodies kalau pecinta mie ayam Bangka, wajib cobain mie ayam Bangka Asen. Ini di Jalan Cipondoh, Tangerang ya. Dan kalau ke sini, foodies wajib cobain yang double, biar kenyang dan puas. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mantep foodies.